Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Kenapa sih dia cabut? Dan ini khusus buat cewek-cewek ya, dengerin gue baik-baik. Tapi bukan cuma pakai kuping, pakai hati juga. Karena momen game berubah tuh sebenarnya simple. Pas kamu bangun, sadar lagi. Anjir, gue tuh siapa sih sebenarnya? Nah di situ, energi langsung kebalik. Cowok tuh bakal ngerasain kehilangan itu dalam banget, sampai ke ulu hati. Cowok bisa aja cabut, sok-sokan move on, bahkan ngerasa dapet yang katanya lebih oke. Tapi trust me, dia nggak bakal bisa ngelupain cewek yang masih berdiri tegak, ngerti harga dirinya, dan nggak pernah mau nilai hidupnya ditentuin sama dia, entah stay apa enggak. Yang bikin miris, sering banget cewek baik malah kebawa arus. Mulai ngecilin diri biar cowoknya muat, padahal tuh cowok aja nggak ngeliat. Mulai kompromi, maafin hal-hal yang udah jelas-jelas red flag, nerima alasan basi, bohong, dingin, sampai cinta setengah hati. Semua gara-gara hatinya masih pengen percaya kalau si cowok bakal berubah. Ujung-ujungnya, dia nyampurin antara gue setia sama gue siapa. Lama-lama malah lupa kalau sebenarnya dia udah bawa banyak banget hal ke meja, tapi sibuk ngebuktiin kalau dia pantas duduk di situ. Oke, udah siap? Let's break it down, teman-teman sekalian. Jadi gini, Beb. Gue sering banget lihat cewek yang tadinya auranya nyala, jalannya pede, powerful banget, malah jadi ragu gara-gara satu cowok bego nggak bisa lihat kalau dia tuh berkah. Banyak queen yang akhirnya berubah jadi tanda tanya, mikirin, gue salah apaan sih sebenarnya? Gue kasih tahu nih ya, inget baik-baik, kamu tuh nggak salah apa-apa cantik. Emang si cowok aja yang nggak siap, mentalnya nggak kebentuk buat handle cewek kayak kamu. Dan kamu tuh nggak perlu ngecil biar dia kelihatan gede. Stoplah nego harga diri kamu, stop nyari validasi dari orang yang bahkan ngevalidasi dirinya sendiri aja nggak bisa. Tahu nilai kamu, gengs. Bukan cuma ngomong doang, tapi kamu kudu beneran ngerasain, kamu kudu jalanin, napas pakai itu, style pakai itu, ngomong pun bawa itu vibe. Karena kalau kamu udah tahu siapa kamu sebenarnya, Beb, kamu nggak perlu ngejar. Kamu nggak perlu nangis sampai bego. Kamu nggak perlu maksa dia ngerti. Kamu otomatis bakal narik semua yang emang ditakdirin buat kamu. Cowok tuh cuman bisa respect kalau lihat cewek yang nge-respect dirinya sendiri. Titik. Jangan pernah mau dibego-begoin sama siapapun. Kalau cewek udah tegas, udah narik garis, ngomong, "Hey, kamu datang bener atau mending cabut." Cowok yang asli tuh bakal naik level, atau ya kabur. Dan kalau dia kabur, itu malah rezeki buat kamu, sumpah. Karena cowok yang nggak kuat sama power kamu, kejujuran kamu, cinta kamu, dan standar kamu tuh, emang dari awal nggak layak pegang hati kamu. Tahu harga diri tuh artinya kamu berhenti ngemis, berhenti nungguin chat masuk, berhenti berharap minta maaf yang nggak bakal datang. Kamu stop juga bener-bener capek nambal yang dari sananya udah retak. Yang kamu lakuin? Berdiri lagi, lap air mata, lihat kaca, dan bilang ke diri kamu, "Hello, gue tuh hadiah, bukan pilihan cadangan. Kamu bukan plan B, kamu bukan batu loncatan sampai dia nemu yang katanya lebih baik. Hell no, kamu itu yang lebih baik." Dan yang bikin ngakak tuh gini. Begitu kamu balik ngehargain diri kamu lagi, begitu kamu bodo amat sama approval dia, itu momen dia baru keinget semua. Baru nge-rewind memori, senyum kamu, momen-momen yang dulu dia remehin. Dan pas kamu udah nggak ngemis, udah nggak ngechat, udah nggak nongol tiap kali dia jentik jari, dia bakal diem bengong, "Anjir, gue kehilangan dia." Tapi masalahnya, kamu udah nggak nengok lagi. Kamu sibuk nikmatin rasa enaknya milih diri sendiri. Kamu lagi jatuh cinta lagi sama kedamaian kamu. Kamu udah capek buang kewarasan buat orang yang bahkan nggak bisa kasih kestabilan. Itulah efeknya kalau kamu sadar value kamu. Kamu stop casting buat peran yang sebenarnya udah kamu kuasain dari lahir. Jadi buat semua cewek yang lagi dengerin, ambil lagi mahkota kamu, lapin debunya, taruh lagi di kepala kamu. Dan inget, nggak ada cowok, nggak ada drama, nggak ada heartbreak yang bisa ngambil sesuatu yang Tuhan udah taruh di diri kamu. Kalau kamu udah jalan pakai kebenaran itu, Beb, trust me, dunia ini, termasuk cowok-cowoknya, nggak punya pilihan lain selain nunduk. Nah lanjut ya, buat cewek-cewek di luar sana, coba dengerin baik-baik ya. Akses itu tuh power banget. Begitu kamu kasih cowok akses ke hati kamu, waktu, energi, sampai badan kamu, itu tuh privilege, Beb. Itu bukan gratisan, bukan sesuatu yang otomatis dia dapat. Itu harga diri kamu yang kamu jaga. Tapi sayangnya, masih banyak cewek yang ngasih cowok masuk ke area VIP. Padahal kelakuannya kelas ekonomi. Ngerti kan maksud gue? Udah ngeghosting, nggak respect, gampang gantiin kamu, tapi entah gimana, masih aja bisa balik seenaknya.
Nggak bisa gitu dong. Karena gini, kalau cowok ngerasa dia bebas keluar masuk seenaknya, ya dia nggak akan pernah belajar. Dia nggak bakal nyesel, apalagi mikir ulang. Kenapa? Karena kamu masih ada. Kamu masih angkat teleponnya, masih jawab chatnya, masih available kapanpun. Jadi buat dia, kamu nggak pernah benar-benar hilang, cuma kayak disimpan sebentar. Padahal yang bikin cowok beneran kepikiran tuh bukan chat panjang kamu, bukan telepon malam-malam, bukan juga 100 kesempatan yang kamu kasih, padahal satu pun nggak pantas dia dapat. Yang bikin cowok mental tuh justru diam kamu. Nggak ada yang bikin cowok lebih kejedot tembok daripada hilang akses ke cewek yang tadinya ngasih segalanya, tapi sekarang capek dan bilang, udah cukup, kamu nggak bisa perlakuin gue kayak gitu terus, tapi masih mau gue ada di hidup kamu. Dan kalau gue bilang cut off, itu bener-bener total. Bukan cuma blokir nomornya, tapi hatinya juga kamu tutup. Nggak ada tuh stalking tiap malam. Nggak ada tuh masih jawab kalau dia nelpon. Dia nggak perlu lihat kamu, nggak perlu denger kamu, nggak perlu dapat sisa-sisa kamu cuma buat nenangin egonya. Udah, stop. Kalau kamu pengen dia sadar, biarin dia duduk sendirian sama sepi yang dia ciptain sendiri. Biar dia ngerasain rasanya hidup tanpa cahaya kamu. Dia dulu biasa bangun dapat good morning dari kamu, denger ketawa kamu, ngerasain hangat kamu, setia kamu. Nah sekarang tarik semua itu balik, biar dia bener-bener ngerasain gelapnya. Dan disitulah biasanya cowok baru nyadar, ngelihat sekeliling, ngecek orang-orang baru, terus diam-diam mikir, anjir, mereka nggak ada yang kayak dia. Dan akhirnya, dia scroll foto lama kamu, bukan sekedar kepo, tapi kangen sama energi kamu yang dulu jadi terang di hidupnya. Ingat ya, semua yang gue bilang barusan nggak bakal ada efeknya kalau kamu masih kasih dia backdoor access. Kamu nggak bisa setengah-setengah cabut, nggak bisa setengah ghosting. Kamu tuh harus bener-bener hilang total, full disappear. Biar dia ngerasain sepi itu kayak apa. Biar dia baru ngeh beratnya kehilangan kamu tuh segimana. Dan sumpah, itu berat banget. Karena nggak ada yang lebih nusuk daripada momen cowok sadar cewek yang dulu selalu angkat telepon, sekarang lihat namanya aja udah nggak kedip. Nah lanjut ya. Ini soal boundaries, soal ngomong, dulu kamu punya kursi di hidup gue, tapi kamu nggak hargain. Sekarang kursi itu udah gue cabut. Kamu nggak layak duduk sini lagi. Dan kalau ternyata sekarang dia sama orang lain, bagus. Karena percaya deh, dia bakal compare. Dan perbandingan itu nggak pernah enak buat orang baru. Ceweknya boleh fresh, boleh baru, tapi dia bukan kamu. Dia nggak pernah ngerti jiwanya dia kayak kamu. Dia nggak ngerti bahasanya hati dia kayak kamu. Dia nggak punya sejarah itu. Jadi meskipun dia lagi coba sok-sokan bahagia sama yang baru, di dalam hati pasti muncul pertanyaan. Kenapa dulu gue bisa bego banget ngelepas dia? Tapi masalahnya, kamu udah nggak di situ lagi. Karena nutup akses itu bukan drama. Itu pilihan kamu buat damai sama diri sendiri. Dan disitulah, sis, hidup kamu beneran geser ke level baru. Ingat ya, tiap kecewa, tiap hancur, tiap ditinggalin, sebenarnya itu setup buat kamu naik level. Dan hal paling berbahaya yang bisa cewek lakuin setelah dicampain cowok adalah glow up diam-diam. Kamu pernah lihat nggak cewek yang abis sakit hati malah bersinar gila-gilaan? Itu shine-nya beda. Itu bukan sekedar lipstick sama bulu mata palsu. Itu confidence, clarity, peace, sama purpose yang nongol bareng-bareng. Dan gue tahu, pas dia ninggalin kamu atau milih cewek lain, mungkin kamu sempet nangis, sempet nyalahin diri sendiri, sempet mikir, anjir, gue kurang apa? Dan itu wajar, kamu manusia, punya hati. Tapi setelah air mata kering, setelah sunyi, setelah perih itu reda, kamu harus berdiri lagi. Lihat kaca bilang, sekarang giliran gue mikirin gue. Karena glow up tuh bukan cuma soal fisik, tapi gimana kamu bawa diri. Cara kamu masuk ruangan dengan dagu tegak, bahu kebuka, energi yang ngomong. Gue nggak pahit nggak jatuh, gue lebih baik. Pas kamu naik level di kepala kamu berhenti ngasih orang tinggal gratis di otak kamu. Berhenti muter ulang percakapan basi. Berhenti mikir, coba aja gue ngomong gini, atau coba aja gue lakuin itu. Nggak lagi. Fokusnya berubah, jadi abis ini gue ngapain buat gue. Itulah glow. Itulah shift. Kamu nggak lagi kejebak masa lalu, kamu lagi ngebangun masa depan. Abis itu muncul glow up emosional. Kamu berhenti nge-miss closure, kamu berhenti nunggu penjelasan. Kamu sadar healing itu bukan datang dari maaf dia, tapi dari kamu maafin diri kamu sendiri, yang dulu stay terlalu lama, percaya terlalu gampang, atau cinta mati sama orang yang nggak bisa balikin.
Kamu berhenti ngebuktiin kamu cukup. Karena kamu sadar, dari awal kamu udah lebih dari cukup. Dan iya, jangan lupa glow up fisik juga. Tapi bukan buat bikin dia nyesel, ini buat kamu sendiri. Kamu jaga badan kamu bukan buat balas dendam, tapi biar kamu kuat, fresh, unbeatable. Kamu rawat kulit, rambut, kesehatan. Kamu minum air putih, cuekin drama. Dan tiba-tiba glow kamu bukan cuma di muka, tapi di jiwa. Orang-orang sampai bilang, kok kamu kelihatan beda banget? Padahal mereka nggak tahu. Kamu udah sibuk di gym, di terapi, doa, sibuk kerja, dan yang paling penting, udah keluar dari drama recehnya dia. Percaya deh, cewek yang naik level setelah heartbreak itu nggak bakal bisa dilupain. Dia nggak jalan sambil cari balas dendam, dia sendiri udah jadi revenge itu. Dia nggak capek bikin dia cemburu, dia sibuk banget grow sampai nggak peduli siapa yang lagi mantau. Tapi percayalah, mereka mantau. Dan cowok yang dulu ngelepas kamu, oh iya, dia lihat. Dia lihat perubahan itu, dia lihat glow kamu, dia lihat confidence yang dulu kamu kasih ke dia. Sekarang kamu bungkus buat diri kamu sendiri. Dan itu nyakitin dia, bukan karena kamu jadi orang lain, tapi karena akhirnya kamu jadi diri kamu yang sebenarnya. Naik level itu tentang elevasi. Tentang kamu nyatu lagi sama versi cewek hebat yang sebenarnya udah ada di bawah semua rasa sakit itu. Kamu mulai narik yang lebih baik. Kamu mikir lebih jernih. Kamu berhenti nerima hal-hal receh. Seluruh aura kamu ngomong, gue udah bukan cewek yang dulu kamu tinggalin. Gue sekarang lebih kuat, lebih pinter, lebih tajam. Dan disitulah dia ngerasain bukan cuma kehilangan kamu, tapi dia kehilangan versi kamu yang udah berevolusi, jadi jauh lebih dari yang pernah dia kenal. Oke, lanjut ya. Jadi gini, yang paling bikin dia kepikiran tuh justru bukan kamu marah-marah, bukan kamu nangis-nangis, tapi kontrasnya. Dia ingat versi kamu yang dulu nungguin, yang stay meski disakitin, yang rela ngemis. Terus sekarang dia ngeliat versi kamu yang udah move on, udah sembuh, udah naik level. Nah, itu yang ngehantui dia. Tapi lucunya, kamu udah nggak peduli lagi sama momen itu. Karena glow up kamu tuh bukan buat bikin dia nyesel, tapi buat kamu inget kalau kamu emang dari dulu blessing, hadiah, anugerah. Dan sekarang kamu akhirnya bertingkah kayak itu. Gue kasih tahu rahasia. Diam itu lebih keras daripada ribut, daripada chat panjang, daripada curhat drama. Kalau cewek yang dulu suka ngomel, nangis, bahkan berantem buat cowoknya tiba-tiba diem, anjir, itu kayak AC 16 derajat mendadak. Suasana langsung dingin. Di situ cowok baru ngeh, lah kok beda ya. Jadi cewek-cewek, power paling besar abis kamu patah hati, abis dia milih orang lain, abis dia mainin kamu kayak opsi cadangan, itu justru kamu diam. Bukan nyinyir, bukan lebay, bukan petty. Diam. Kamu nggak perlu ngumumin ke dia apa yang dia hilangkan. Biarkan absennya kamu yang ngomongin itu. Stop mikir kamu harus ngejelasin, harus buktiin kamu sakit, harus maksa dia lihat value kamu. Enggak, Beb. Kamu nggak perlu, dari awal pun nggak pernah. Karena gini, ada bagian dari ego cowok yang doyan banget perhatian. Bahkan yang negatif. Kamu spam dia, dia malah ngerasa ganteng. Kamu nangis di depan dia tahu dia masih punya kontrol. Kamu bikin story sindiran biar dia notice, dia malah senyum-senyum karena tahu itu tentang dia. Jadi selama kamu masih ngomong, dia mikir kamu masih terikat. Dan artinya, dia bisa balik kapan aja seenaknya, karena power masih di dia. Tapi nih, begitu kamu stop ngomong, stop reaktif, stop kasih emosi kamu jadi mainan, boom. Game langsung kebalik. Diam itu maksa dia hadap-hadapan sama dirinya sendiri. Dia jadi harus duduk mikirin apa yang dia lakuin tanpa kamu ada buat ngejelasin. Dia muter ulang obrolan terakhir di kepalanya tanpa kamu nangis minta closure. Dia jadi kepo sendiri kamu lagi di mana, kamu ngerasa apa, kamu ngobrol sama siapa, karena sekarang kamu nggak kasih akses gampang lagi. Dan disitulah rasa was-was masuk. Dia mulai stalking akun kamu, ngecek jam postingan, baca caption kamu sampai dalam banget, nebak-nebak. Dan percaya, itu nyiksa. Karena buat cowok yang udah kebiasa dengar suara kamu, tiba-tiba cuma dapat hening. Itu neraka. Tapi inget ya, diam kamu ini bukan buat balas dendam, bukan buat childish. Ini tentang kamu milih damai daripada drama. Tentang kamu berhenti nego sama orang yang emang udah milih buat salah ngerti kamu. Ini tentang kamu sadar energi kamu tuh mahal, dan kalau dia nggak hargain pas kamu kasih gratisan, ya dia nggak pantas dapat lagi. Pas kamu diam, power balance langsung geser. Kamu udah bukan cewek yang nunggu dia sadar. Kamu udah jadi cewek yang sadar sendiri.
Kamu berhenti ngejar cowok yang lari-lari muter nggak jelas. Dan kamu jalan lurus ke arah healing kamu. Dan ingat, diam itu bukan lemah, justru kekuatan. Butuh power gede buat nahan kata-kata padahal isi kepala kamu udah numpuk. Butuh power gede buat nggak angkat telepon. Butuh power gede buat milih harga diri dibanding desperate. Itu baru namanya strong. Nah, lanjut ya. Gue kasih tahu ya, gue sendiri udah pernah ngalamin. Nggak ada yang bikin cowok makin mikir keras selain ilangnya cewek yang dulu bener-bener peduli. Itu suka nyantol random malam-malam. Bisa pas dia sendirian, bisa pas gebetan barunya zong, bisa pas lagi denger lagu yang ngingetin ke kamu. Terus yang dia dapat cuma hening. Nggak ada respon, nggak ada pelukan, nggak ada kamu. Cuma gema dari dulu pernah ada. Dan di momen itu, diam kamu tuh move paling keras yang pernah kamu lakuin. Sekarang gini, salah satu gerakan paling dingin, tapi cakepnya ampun-ampunan yang bisa cewek lakuin tuh datang dengan vibe kayak, gua udah nggak kepikiran kamu sama sekali. Kayak rasa sakit, kebohongan, kecewa udah nggak ada. Bukan pura-pura, bukan fake vibes, tapi emang hasil kerja keras healing di belakang layar. Jadi begitu kamu masuk ruangan, yang kebawa bukan bitterness, tapi brilliance. Bukan luka, tapi ketenangan. Kalau mau bikin cowok yang udah buang kamu makin kebakaran jenggot, apalagi kalau dia udah sama cewek lain, triknya simple. Jangan debat, jangan saingan, jangan stop hidup kamu. Level up aja. Tunjukin vibe kayak dia nggak pernah eksis. Kayak namanya udah nggak ada di kamus kamu, kayak hidup kamu nggak pernah pause cuma gara-gara dia. Nah di situ tuh, dia mulai keringetan, mulai mikir, anjir kok dia malah makin oke. Ya harus dong, bukan cuman oke, tapi harus lebih dari oke. Masalahnya gini, banyak cewek nggak sadar kalau cowok tuh expect kamu bakal remuk setelah dia cabut. Dia nungguin air mata, curhat lebay sama temen, drunken call jam 2 pagi, drama ala sinetron. Dan ya, kadang kamu emang ngalamin itu, tapi poinnya, jangan kasih dia tontonan gratis. Biar dia penasaran, biar dia ngerasain dinginnya hening, biar dia ngerasain sepinya ketiadaan kamu. Bayangin dia masuk ruangan yang bareng sama kamu, terus ngeliat kamu lagi cakep, glowing, ketawa lepas, hidup kamu makin oke, dan yang paling penting, kamu kelihatan nggak peduli. Unbothered. Jadi unbothered itu bukan berarti kamu nggak pernah sayang, tapi kamu udah tumbuh sampai titik di mana ada nggaknya dia nggak ngaruh ke damai kamu. Jadi kamu bisa duduk depan dia di dinner, papasan di event, atau nggak sengaja ketemu di minimarket, tapi vibe kamu tetap chill. Nggak grogi, nggak lebay, nggak petty. Kamu tampil kayak ratu. Calm, elegan, sibuk ngehidupin hidup terbaik kamu daripada buang energi ke drama receh. Nah di titik itu, cowoknya baru mulai berasa tusukan. Senyum kamu yang bukan buat dia. Outfit kece yang bukan buat bikin dia jealous. Ketawa kamu yang asli karena kamu udah bahagia. Tanpa dia, itu semua yang bikin cewek barunya kelihatan rapuh. Itu yang bikin dia mulai bandingin. Karena dia inget banget versi kamu yang dulu nangis, ngemis, telepon nggak berhenti-berhenti. Dan sekarang, versi kamu yang ini bikin dia nyesek setengah mati. Dan sekarang nih ya, dia ngelihat kamu yang dulu kebakar api masalah, tapi bukannya hancur, malah balik jadi emas. Gila nggak tuh? Ada power gila banget pas kamu udah setenang itu, se-healed itu, sampai fokus kamu cuman ke tujuan hidup kamu sendiri, bukan ke siapa yang lagi mantauin kamu. Kamu jalan dengan vibe kayak nggak pernah pecah, padahal dulu ditinggalin kayak serpihan. Itu bikin orang bingung banget. Apalagi yang tadinya yakin ninggalin kamu dalam keadaan berantakan. Dan yang paling cakep, semua itu bukan buat balas dendam. Bukan buat bikin dia jealous. Kamu lakuin itu buat diri kamu sendiri. Dan justru karena itu, hasilnya makin nancep. Mau bikin dia nyesel beneran? Simple, bab. Jangan sebut namanya, jangan kepo soal dia. Jangan update story pakai kode-kode Nora. Hidup aja dengan lantang, bangga, lepas sebebas-bebasnya. Biar kebahagiaan kamu jadi statement. Biar ketenangan kamu jadi bukti. Biar percaya diri kamu jadi gema yang ngikutin kamu kemana-mana. Karena kalau cewek bisa datang dengan vibe kayak patah hati nggak pernah nyentuh dia, kayak badai udah lewat tapi malah bikin dia makin kinclong. Nah, itu tuh momen dimana semua mantan-mantan tolol yang dulu ngelepas kamu mulai mikir keras, anjir kok gue bego banget bisa kehilangan dia? Dan jawabannya jelas, karena dia akhirnya ngerti cara jadi cewek yang unbothered. Nah lanjut ya, dan gue kasih tahu nih, buat semua cewek yang pernah patah hati, dikhianatin, ditukar, atau di-skip kayak iklan YouTube, best revenge itu bukan nangis lebay, bukan drama status. Best revenge itu hidup tanpa dia,
Titik. Hidup yang nggak pahit, nggak patah, nggak tergantung sama gerak-gerik dia. Hidup yang penuh, kayak makna, damai, punya power. Sampai nama dia tuh udah kayak suara radio samar di kafe. Nggak kedengeran. Soalnya kamu sibuk nikmatin musik utama. Diri kamu sendiri. Soalnya gini, pas cowok cabut dari hidup kamu, atau milih cewek lain ketimbang kamu, emang rasanya kayak semua hal berhenti. Kayak masa depan yang kamu bayangin tiba-tiba nabrak tembok. Dan itu wajar banget. Tapi guess what? Dari reruntuhan itu, kamu bisa bangun versi diri kamu yang lebih gila lagi. Versi kamu yang bikin dia, mantannya, sama orang-orang lain bengong ngeliat kamu yang sekarang. Nih ya, fakta pahit tapi manis. Kamu masih bernapas. Kamu masih punya mimpi, punya tujuan, punya hidup yang lebih gede dari sekedar bayangan dia. Harga diri kamu tuh kagak ikut kabur bareng dia pas nutup pintu. Malah justru sekarang, pas distraksi udah lenyap, waktunya kamu inget lagi siapa diri kamu sebenarnya. Hidup penuh kamu tuh bukan buat bikin dia kagum, bukan biar dia nyesel. Hidup penuh itu buat kamu. Karena dari awal dia tuh bukan pemeran utama di cerita kamu. Kamulah yang jadi tokoh utama, bos. Dari dulu. Dan pas kamu mulai investasi ke diri sendiri sama seriusnya kayak kamu dulu invest ke dia, dunia kamu langsung berubah. Kamu mulai nemuin rutinitas baru, passion baru, damai baru. Kamu punya teman baru, jalan-jalan ke tempat baru, bikin usaha baru. Dan kamu bangun pagi sadar. Anjir, gua nggak nungguin siapa-siapa buat bikin gua ngerasa hidup. Gua emang hidup itu sendiri. Dan pas hari-hari kamu udah penuh sama tujuan, nggak ada lagi space buat sakit hati. Jadwal kamu udah padat sama self-care, ambisi, sama bahagia, si kampret itu udah nggak masuk frame lagi. Dan lucunya, dia pasti ngerasain. Oh jelas, dia bakal ngerasain perbedaan. Cewek yang dulu rajin ngecek kabar dia, sekarang sibuk ngecek list goal sendiri. Cewek yang dulu muter dunianya di sekitar dia, sekarang jadi pusat semesta versi dia sendiri. Dia lagi sibuk berkembang, tumbuh, bersinar, dan si cowok bego itu cuma bisa nonton dari pinggir lapangan. Gokil banget nggak tuh? Rasanya tuh priceless pas suatu hari kamu bangun dan sadar. Gue bahkan udah nggak kepikiran dia sama sekali. Pikiran yang dulu bikin kamu insomnia, sekarang nggak ada gregetnya lagi. Luka hati yang dulu bikin dada kamu kayak ditonjok, sekarang cuma jadi pelajaran manis pahit di jalan menuju berkat. Pas ada orang nyebut nama dia, kamu nggak meledak, nggak sedih. Kamu cuma nyengir sambil bilang, ah udah kelar bab itu. Ceritanya udah move on, plot gue makin seru tanpa dia. Kamu nggak perlu ngumumin healing kamu. Nggak perlu pamer progres di story. Hidup aja. Bangun hidup kamu setinggi, sepintar, secantik mungkin sampai nggak ada alasan lagi buat noleh ke orang yang nggak bisa berkembang bareng kamu. Kamu udah bukan cewek yang dulu ditinggalin. Kamu sekarang lebih bijak, lebih utuh. Udah nggak duduk di puing-puing nunggu pahlawan palsu. Kamu nyelamatin diri kamu sendiri. Dan dengerin, biasanya emang gitu, dia bakal balik lagi. Mereka emang suka gitu, ngider-ngider balik pas sudah telat. Tapi kali ini, kamu udah nggak nongkrong depan pintu, nggak nungguin notif WA bunyi. Karena sekarang kamu tahu, cinta tuh nggak boleh bikin kamu kehilangan diri sendiri. Pas kamu milih diri kamu di atas segalanya, itu titik baliknya. Itu saat power kamu balik. Itu momen healing kamu bener-bener mulai. Jadi bangun hidup kamu sampai penuh, sampai warnanya ngejreng, sampai si bajingan itu hilang sendiri kayak debu ketiup angin. Hidup kamu udah terlalu rame, terlalu indah, sampai kalaupun dia nongol lagi, kamu udah terlalu sibuk happy buat nyadar dia ada. So guys, itu aja buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.